Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan Usaha. Baiklah, saya pertama akan menjelaskan pengertian perencanaan usaha. Pengertian perencanaan usaha merupakan suatu pernyataan formal yang berdasarkan misi atau tujuan usaha, ide atau gagasan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin dapat diperoleh, yang disertai kemampuan dan keterampilan pengelola usahanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat umum perencanaan usaha. Pertama, itu ada fokus. Itu maksudnya dibuat berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kedua, ada rasional. Itu rencana bisnis yang dibuat itu bersifat realistis, masuk akal, berorientasi masa depan, disertai fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, itu berkesinambungan. Maksudnya dirancang untuk tindakan berkelanjutan dan memperkirakan tentang kondisi di masa yang akan datang. Yang keempat, ada fleksibel. Maksudnya rancangan usaha menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, ada operasional. Maksudnya dirancang lebih terkesan simpel namun detail dan bisa dilaksanakan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan usaha. Yang pertama itu pekerjaan dan kegiatan usaha dapat dilakukan lebih teratur dengan tujuan yang lebih jelas. Yang kedua, mengantisipasi pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif, tetapi justru menciptakan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, itu menyediakan alat evaluasi untuk menilai dan menentukan keberhasilan suatu usaha. Dan keempat, itu menyediakan jalan untuk pengawasan, pemeriksaan, dan upaya perbaikan usaha. Selanjutnya ada latar belakang perencanaan usaha. Pertama, itu identifikasi peluang usaha. Dengan melakukan riset pasar konsumen dan mengusahakan agar setiap produk yang dipasarkan laku terjual dan memperoleh keuntungan. Karena peluang usaha timbul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawaran. Yang kedua, memilih peluang usaha yang sesuai dengan kepribadian. Karakteristik utama dalam menentukan peluang usaha adalah bahwa usaha itu mampu memberikan keuntungan yang memadai dan menyesuaikan dengan kepribadian kita. Bisa melalui kesenangan, hobi, waktu, tenaga, dan ketulusan dan keseriusan untuk mengelola usaha. Yang ketiga itu ketersediaan pemasok bahan baku, barang, atau jasa. Pemasok bahan baku sangat mempengaruhi karena tanpa adanya bahan baku, usaha tentunya tidak dapat beroperasi. Mungkin bagi pengusaha lama, ketersediaan bahan baku mudah untuk didapatkan, namun bagi pengusaha baru tidak mudah untuk mendapatkannya. Hal ini bisa dikarenakan keterbatasan persediaan di pasar, kesulitan transportasi, volume pembelian yang harus besar. Yang keempat, kemampuan mencari dan mendapatkan konsumen. Faktor yang tak kalah penting tentunya adalah customer. Hal ini bisa dilakukan bagian pemasaran adalah dengan melakukan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning terhadap konsumen. Yang kelima, mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan dan kesiapan mental seorang pengusaha. Faktor mental dan kemampuan pengelola usaha yang belum matang akan berakibat pada kegagalan dalam menjalankan fungsi bisnis. Yang keenam, itu ada faktor eksternal yang terlibat. Hal ini dilakukan pertama, mencari pihak eksternal dan inventaris yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan usaha. Lalu selanjutnya akan melakukan negosiasi untuk kemudahan dan penekanan biaya untuk efisiensi usaha. Yang ketujuh itu menghitung kemampuan modal dan membuat solusi jika kekurangan modal. Menghitung besar modal diperlukan untuk memulai, mengoperasi, dan memproduksi dalam kegiatan usaha. Jika kekurangan modal, maka mencari sumber permodalan bisa melalui teman, saudara, pinjaman bank, atau bergabung dengan usaha pihak lain. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi dan membuat proposal usaha. Hasil dari identifikasi harus didokumentasikan dengan benar dan membuat solusi dapat melalui rencana program kerja ke dalam bentuk proposal usaha. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu adalah aspek-aspek yang harus dihindari dalam membuat rencana bisnis. Yang pertama, proyeksi waktu jangka panjang. Mengapa hal ini harus dihindari? Karena suatu bisnis atau rencana bisnis dalam proyeksi waktu yang sangat panjang, dalam jangka waktu yang panjang, itu akan sulit dikontrol, baik dalam situasi ataupun keadaan ke depannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan proyeksi waktu jangka pendek untuk lebih mudah dalam memahami situasi, keadaan, dan mengontrolnya. Yang kedua, kurangnya riset terhadap pasar. Kurangnya riset terhadap pasar akan mengalami kesulitan dalam penjualan ataupun memahami apa yang diinginkan dari si konsumen. Oleh karena itu, kita harus memahami ingin dari konsumen dan melakukan riset pasar. Dan yang ketiga, minimnya informasi terhadap kompetitor. Minimnya informasi terhadap kompetitor akan berdampak secara langsung terhadap keuangan maupun keadaan rencana bisnis kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki peta kompetitor untuk memahami kelebihan dan kekurangan kompetitor kita untuk mencapai tujuan bisnis dan keunggulan dalam kompetitor. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang rumit. Bahasa yang rumit dalam membuat rencana bisnis akan mengakibatkan kesulitan pemahaman bagi rekan-rekan kita dalam memahami kata-kata ataupun informasi dalam rencana bisnis, ataupun akan mengalami kesulitan ketika menjualkan ataupun memasarkan produk ketika bahasa itu sudah dipahami dan dimengerti oleh para konsumen. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah rencana tergantung pada keunikan bisnis yang sudah dipatenkan. Bisnis sudah dipatenkan akan cenderung sudah dikenal, sudah dipahami, dan sudah dimengerti oleh masyarakat dan memiliki nama. Ketika suatu bisnis sudah memiliki hal tersebut, itu akan kesulitan dalam membuat rencana bisnis yang terbaru. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari atau bahkan jika tidak, kita harus memiliki sedikit modifikasi ataupun sedikit perkembangan dalam rencana bisnis kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada format perencanaan usaha. Yang pertama, yaitu ringkasan eksklusif atau executive summary, berupa keterangan singkat perusahaan yang berisikan tentang nama, alamat, nomor telepon perusahaan, nomor telepon orang penting, dan juga laporan-laporan singkat yang berisikan laporan singkat mengenai gambaran perusahaan dan produk, laporan singkat gambaran aksi, laporan singkat gambaran manajerial, laporan tentang keperluan dana, dan laporan rekening penerimaan neraca saldo. Yang kedua yaitu adalah perencanaan usaha secara detail. Yang pertama yaitu adalah latar belakang usaha. Latar belakang usaha berisikan mengenai laporan singkat sejarah perusahaan, situasi yang ada perusahaan saat ini. Yang selanjutnya, gambaran usaha. Gambaran usaha berisikan tentang keunikan yang dimiliki oleh suatu usaha, bagaimana keunikan itu dapat menciptakan nilai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam persaingan. Yang selanjutnya yang ketiga, analisis pasar. Analisis pasar dapat berisikan tentang potensi pembeli terhadap barang, motivasi pembeli dalam ingin membeli barang, ukuran pasar, dan pembelanjaan total tahunan dari suatu perusahaan. Juga serta pengaruh pasar eksternal di luar dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu adalah analisis pesaing. Analisis pesaing berisikan tentang pesaingannya itu siapa, pesaingan yang ada itu siapa, perusahaan yang akan mungkin masuk ke pasar dalam berapa waktu ke depan, dan juga kekuatan dan kelemahan dari kompetitor perusahaan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah perencanaan strategi usaha. Perencanaan strategi usaha berisikan tentang rencana untuk memasarkan produk dan membandingkan produk yang ada dengan produk yang sudah ada nanti atau produk yang akan masuk ke pasar. Selanjutnya, spesifikasi organisasi dan manajemen atau yang keenam, yaitu berisikan tentang bagaimana perusahaan diorganisasi secara baik ke depannya dan juga orang-orang penting dalam suatu perusahaan beserta latar belakang mereka mengapa masuk ke dalam suatu perusahaan ini atau organisasi ini. Yang selanjutnya itu adalah yang ke-7, perencanaan keuangan atau finansial. Berisikan tentang jumlah uang yang diperlukan untuk memproduksi jasa dan barang, ciptaan pembelanjaan kas, proyeksi biaya operasional, dan proyeksi dan akuisisi neraca, dan serta laporan laba rugi, dan yang terakhir itu adalah analisis ulang pokok atau break-even analysis. Selanjutnya, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu adalah perencanaan aksi strategis. Berisikan mengenai penjelasan misi Anda dalam perusahaan, penampilan tujuan dan sasaran spesifik, pernyataan strategi produksi dan pemasaran, dan yang bagaimana strategi dapat dikonversikan dalam bentuk perencanaan operasional, dan yang terakhir prosedur pengawasan untuk menjaga perusahaan dari berbagai serangan dari luar.
Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu adalah proposal usaha. Selain membuat format ringkasan eksekutif, juga untuk membuat usulan atau proposal usaha, proposal berfungsi untuk mengajukan dana kepada penyandang dana. Adapun 3 fungsi lain atau fungsi utama dari proposal usaha, yaitu adalah untuk dapat memenangkan sebuah proyek baru dengan relasi ataupun klien yang belum pernah menjalin suatu hubungan. Yang kedua, kita dapat memberitahukan keunggulan dari perusahaan kita terhadap relasi-relasi yang belum mengetahui dalam bentuk proposal. Yang selanjutnya atau yang ketiga, dengan proposal kita dapat memberikan testimoni ataupun gambaran proyek-proyek sebelumnya yang pernah kita jalin dengan perusahaan-perusahaan kita. Dengan secara tidak langsung, itu akan meyakinkan mereka dan dapat mengekspos secara lebih luas lagi melalui proposal usaha tentang perusahaan kita. Berikut merupakan contoh proposal usaha dalam bentuk mencari dana ke lembaga penyandang dana. Ini ringkasan proyek dengan pendahuluan, organisasi, pemasaran, teknik, dan keuangan. Baiklah, demikianlah presentasi singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 mengenai perencanaan usaha. Jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun di dalam materi itu sendiri, kami mohon maaf. Untuk segala perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.